Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Lindia and today I'm going to explain you about articles. Kali ini kita akan bahas pengertian dan penggunaan articles a and the beserta contohnya. Articles adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari suatu noun atau kata benda. For example, contohnya, there is a hat on the table. The hat belongs to my mother. Ada sebuah topi di atas meja. Topi itu milik ibuku. Nah, teman-teman perhatikan pada kalimat yang pertama, a hat. Sebuah topi di sini bentuknya masih umum, masih tidak spesifik. Nah, sedangkan di kalimat yang kedua, the hat, di sini karena topinya sudah dijelaskan topi yang ada di atas meja, jadi penggunaan the di sini untuk memberikan keterangan bahwa benda yang dimaksud itu sudah jelas, sudah diketahui. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada articles itu dibagi dua. Yang pertama definite, yang kedua indefinite. Definite artinya spesifik dan indefinite artinya tidak spesifik. Yang masih umum. Yang pertama definite article. Menggunakan the pada hal yang spesifik atau yang sudah jelas ya. Maksudnya sudah diketahui baik itu oleh yang membicarakan atau yang mendengarkan. Ataupun telah diterangkan sebelumnya meliputi person, orang, thing, benda maupun idea, pemikiran. Contohnya di sini person, there is a boy in front of the library. Ada seorang anak laki-laki di depan perpustakaan. The boy is looking at me. Anak laki-laki itu melihat kepadaku. Memperhatikanku. Nah, the boy di sini sudah jelas ya, kata benda yang dimaksud atau anak laki-laki yang dimaksud itu sudah jelas, sudah diketahui dan sudah dijelaskan di kalimat yang pertama, yaitu anak laki-laki yang ada di depan perpustakaan. Selanjutnya contoh yang selanjutnya thing. The sun is bright. Meskipun di sini tidak ada kalimat sebelumnya yang menjelaskan tentang matahari, tetapi matahari ini sudah diketahui oleh banyak orang. The sun is bright. Cuma ada satu matahari ya. Jadi matahari itu cerah. Bisa menggunakan the dan harus menggunakan the karena hanya satu. Yang selanjutnya idea. Idea itu kata benda yang abstrak, tidak terindra. Di sini contohnya happiness. The happiness of my mother is important. Kebahagiaan ibuku itu penting. Di sini kebahagiaannya tuh sudah jelas. Kebahagiaan siapa? Kebahagiaan ibuku, ya. Jadi the di sini untuk memperjelas bahwa kebahagiaan yang dimaksud itu kebahagiaan ibuku. Sedangkan kalau kalimatnya seperti ini, happiness is important. Tidak bisa menggunakan the karena belum jelas happiness-nya happiness apa, kebahagiaan apa gitu ya. Sudah jelas sampai situ ya? Selanjutnya di sini the juga bisa digunakan sebelum countable noun, kata benda yang dapat dihitung, maupun uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya di sini countable noun seperti knife, chair, potato, tomato, book, etc. dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang dimaksud countable noun itu? Countable noun itu kalian bisa menghitung benda tersebut ya, 1 pisau, 2 pisau, 3 pisau seperti itu. Contoh kalimatnya di sini, the knife that I bought is really sharp. Pisau yang aku beli itu sangat tajam. Nah, meskipun orang yang diajak bicara tidak tahu pisaunya pisau yang mana, tetapi orang yang berbicara sudah menjelaskan the knife that I bought. Pisau yang aku beli. Jadi sudah jelas. Jadi kalian bisa pakai the di sini ya. The knife that I bought is really sharp. Selanjutnya uncountable noun, contohnya bread, roti, meat, daging, rice, nasi atau beras ya, money, uang. Contoh kalimatnya, the bread that I bought this morning is fresh. Roti yang aku beli pagi ini itu segar gitu ya. Jadi the bread di sini dijelaskan pada kalimat selanjutnya. The bread that I bought yang aku beli pagi ini is fresh. Itu segar. Selanjutnya, the memiliki dua cara pengucapan. Yang pertama, the. Dibaca ketika kata benda yang mengikutinya berbunyi vokal di awal kata. Yang kedua, the. Dibaca ketika benda yang mengikutinya berbunyi konsonan di awal kata. Contohnya di sini, for example, the earth, the hour, the orange, the ant. Nah, kalian perhatikan pada kata hour, ya, di situ hurufnya H atau H, tetapi dibacanya hour, tidak dibaca hour.
Maka the di sini dibacanya the hour. Selanjutnya, for example, the diikuti dengan kata benda yang berbunyi konsonan di awal kata. Contohnya, the car, the baby, the girl, the honey. Seperti itu ya, sudah jelas? Selanjutnya, indefinite article. A atau an digunakan pada hal yang tidak spesifik atau belum pernah diterangkan sebelumnya, meliputi person, thing, maupun idea. Kata ini hanya digunakan sebelum singular countable noun, kata benda yang dapat dihitung tunggal. Jadi tidak bisa kalau misalnya plural pakai a atau an. Ya, khusus untuk kata benda yang tunggal atau singular. For example, contohnya di sini ada she goes to English course once a week. Dia pergi ke kursus bahasa Inggris sekali seminggu. Nah, minggu itu bisa dihitung 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Jadi pakainya a week. Ya, he is a teacher. Dia seorang guru. Tidak bisa he is teacher. Jadi kalau misalnya tunggal, kata bendanya tunggal, itu harus pakai indefinite article a atau an. Ya, dan ini masih belum spesifik. Linda is a student. Linda adalah seorang murid. My mother gave me an orange. Ibuku memberiku sebuah jeruk. Untuk penggunaan a dan an, a digunakan untuk kata benda dengan diawali huruf bersuara konsonan, sedangkan an digunakan untuk kata benda yang diawali huruf bersuara vokal. Contohnya di sini untuk an orange, an hour, ya. Walaupun hour diawali dengan huruf h atau h, tetapi dibacanya hour bukan hour, jadi pakainya an hour. Selanjutnya an honest girl. Di sini juga sama, walaupun diawali dengan huruf H, ya, tetapi dibacanya honest, bukan honest. Jadi, an honest girl. An ant. Selanjutnya, for example, a car, a chair, a fresh orange, a girl. Addition atau tambahan. Di sini ada zero article. Maksudnya apa? Tidak ada artikel a and the yang perlu digunakan terhadap suatu noun atau kata benda. Nah, di antaranya kata benda apa saja? Yaitu nama-nama bahasa, olahraga, academic subject, nama-nama orang atau negara, dan lain-lain. Contohnya di sini ada can you speak English? Kalian tidak menggunakan the English atau an English, tetapi langsung saja can you speak English? Yang kedua, do you play football? Kalian tidak pakai a football atau the football. Ya, jadi langsung do you play football? Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? If you like the video, don't forget to subscribe and share with your friends. Bye-bye!